Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Terlebih dahulu, seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, Gus Ri selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk marilah sama-sama kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sedekah subuh selama 40 hari tanpa terputus dan manfaatnya. Yang mana kita akan membahas sedikit tentang sedekah subuh ini. Sedekah subuh adalah sebuah sedekah biasa yang dilaksanakan dalam waktu yang istimewa. Jadi kapan waktunya? Yaitu pada saat subuh, waktunya sejak azan subuh sampai terbitnya matahari. Yang mana jika ini saudaraku bisa melaksanakannya, bisa mempraktekannya, nanti setelah mendengarkan video dan audio ini segera mengambil tindakan, artinya segera mau mempraktekannya, insya Allah nanti saudaraku akan merasakan dampak atau kebaikan hasil dari apa yang saudaraku kerjakan. Jadi mengapa sedekah saat subuh itu sangat diistimewakan dan menjadi amal yang sangat istimewa? Karena waktunya saudara ketahui, waktu tersebut adalah waktu yang sangat istimewa. Nah itu tentunya karena di waktu subuh itu disaksikan oleh kedua kelompok malaikat penjaga malam dan kelompok malaikat penjaga siang. Selain itu juga kita akan juga didoakan oleh kedua kelompok malaikat tersebut, yang mana malaikat pertama mendoakan agar orang yang bersedekah, yang beramal pada saat subuh itu akan dilipat gandakan dan diganti yang sangat banyak, yang sangat berlimpah ruah, dan tentunya dengan sangat berkah. Tentunya di sini adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Untuk kemudian malaikat yang kedua juga ikut mendoakan orang yang tidak mau sedekah, orang yang kikir, medit, pelit. Nah, itu akan menjadi merugi dan binasa. Artinya ada dua kelompok malaikat. Yang pertama, jika kita melaksanakan sedekah itu di saat subuh, kebaikan itulah yang akan didoakan untuk kita. Tapi bagi yang tidak mau melakukan, maka kebinasaan dan rugilah kita. Itu doa dari para malaikat. Jadi saudaraku, intinya atau poinnya dari apa yang Gus sampaikan ini ada dua pilihan. Mau kita laksanakan atau mau kita abaikan. Kedua pilihan itu ada di diri kita sendiri. Nah, begitu ya. Dan apa dampak serta akibatnya? Tadi sudah saya jelaskan. Nah, mengenai masalah pengamalan sedekah subuh yang dilaksanakan atau dilakukan atau didawamkan 40 hari tanpa putus karena ada sesuatu hajat atau suatu keinginan yang dimunajatkan, sebuah hajat yang sangat istimewa, hajat yang luar biasa, mungkin
di antara saudaraku ada yang berhajat yang sangat ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hajat itu bukan hajat biasa, saudaraku ya. Misalnya, ya, ini Gusti berikan perumpamaan. Hajat yang saat ini sedang ingin memiliki rumah, atau katakanlah hajat ingin memiliki mobil. Namun, mobil yang dimaksud atau diharapkannya itu fantastis atau selevelnya mobil yang sangat mahal. Mobil mahal ini bisa jadi seperti level-levelnya Alphard, Pajero, Fortuner, bisa juga Ferrari dan sebagai apapun itu bentuknya, artinya mobil-mobil yang memang kelas tinggi yang harganya mahal, yang harganya sangat fantastis. Nah, jadi kalau sedikit saran dari Abah Gusli ya, selama 40 hari kita melakukan sedekah subuh itu cukup dengan satu hajat itu kan lebih baik, saudaraku. Misalnya kita menargetkan dalam 40 hari ini saya ingin memiliki rumah mewah yang senilai harganya itu 1 miliar misalnya. Atau saya menargetkan dalam 40 hari ini saya harus bisa atau ingin memiliki mobil Alphard atau Pajero, katakanlah begitu. Nah, itu ditargetkan satu saja. Jangan dalam selama 40 hari kita bersedekah tanpa putus ini tapi hajat dan keinginannya berbeda-beda. Yang dimaksud bagaimana? Hari pertama pengen punya rumah, di hari kedua pengen punya mobil, di hari ketiga pengen punya jodoh, hari keempat pengen rezeki yang banyak. Nah, itu sebetulnya yang selama ini tidak saudara ketahui, yang akhirnya malah bisa akan berdampak pada tidak terkabulnya doa kita. Akan lebih bagus selama dalam 40 hari itu tanpa terputus cukup satu saja, saudaraku. Hajatnya satu dulu, nanti kalau satu udah terkabul satunya lagi, toh nggak ada ruginya kok ya. Itu caranya. Jadi kesimpulannya, satu hajat itu difokuskan pada satu hajat ya, itu didawamkan selama 40 hari sedekah subuh tanpa putus. Katakanlah, atau hajat yang ingin dapat jodoh dan segera menikah, atau hajat yang ingin lulus ujian, ya ujian sekolah ataupun apapun itu, bagi yang masuk atau mengejar pendidikan. Nah, itu tarik 40 hari ke belakang, sebelum hari hanya ujian dilakukan, sedekah itu lakukan tanpa putus selama 40 hari. Artinya sebelum 40 hari kita akan melaksanakan ujian, nah itu sudah dikerjakan. Jangan di saat ujian baru dikerjakan, itu terbalik. Artinya menyongsong melakukannya itu sebelum ujian 40 hari sebelum kita masuk ujian itu sudah dilaksanakan. Nah, atau contohnya lagi, hajatnya ingin mendaftar atau masuk menjadi anggota TNI atau Polri ya. Atau hajat ingin buka toko atau usaha supaya bisnis atau dagangannya laris manis, supaya perusahaannya berkembang lebih besar. Atau berhajat ingin punya momongan atau anak ya. Bahkan ada yang berhajat ingin sembuh dari penyakit. Artinya hajat itu bervariasi dan bermacam-macam, berbeda-beda bentuknya. Katakanlah kalau saat ini saya menginginkan 40 hari lagi ada penerimaan TNI atau Polri. Berarti sebelum 40 hari kita akan mendaftar itu. Ini sudah dilaksanakan, jangan sudah mendaftar baru dilaksanakan. Itu sebenarnya terbalik. Artinya menyongsong atau mengawali. Sebelum buka usaha toko 40 hari lagi, katakanlah 40 hari lagi saya ingin membuka toko, modalnya sudah siap, tempatnya sudah siap, tapi untuk launching membukanya 40 hari lagi. Laksanakan dari sekarang, saudaraku ya, dengan cara sedekah subuh itu 40 hari berturut-turut, jangan sampai terputus. Baru di hari ke-41-nya kita mulai ujian. Nah, selama 40 hari, di hari 41-nya kita pas ujiannya. Nah, itu insya Allah nanti akan ada kabar yang sangat mengembirakan untuk saudaraku semuanya. Itu kunci yang sebenarnya sangat simpel, sangat mudah dipraktekkan, tapi banyak yang tidak paham. Atau katakanlah ini misalnya penyakit ya. Penyakit ini sudah lama banget, sudah sekian bulan atau sekian tahun yang diderita oleh si pasien ini. Ya sudah, lakukan saja, lakukan sedekah subuh 40 hari tanpa putus. Katakanlah saat ini ada di antara saudaraku sedang mengidap penyakit. Penyakitnya apa? Misalnya diabetes, nggak sembuh-sembuh. Sudah diniatkan, bismillah, lillahi ta'ala, lakukan sedekah subuh ini
selama 40 hari itu jangan sampai terputus. Tanpa terputus artinya nggak boleh alpa. Pokoknya malam ini absen sedekah subuh, malam besok absen sedekah subuh, malam besok absen sedekah subuh, sampai selama 40 hari itu jangan sampai terputus. Diniatkan hanya untuk satu hajat. Hajatnya apa? Yaitu tadi dicontohkan penyakit sekarang sedang menderita penyakit diabetes yang tidak kunjung sembuh. Ya penyakitnya tentunya berbeda-beda, itu hanya contoh saja. Ada lagi saudaraku, bahkan mungkin ada juga ibu-ibu yang minta didoakan karena suaminya yang begini dan begitu, artinya ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Nah, agar suaminya itu mau kembali ke jalan yang lurus, atau bisa jadi sang suami meminta didoakan istrinya ini banyak tingkah, banyak tuntutan, cerewet, nggak benar, selingkuh dan sebagainya, ya. Intinya satu, minta diberikan hidayah kembali ke jalan yang lurus dan jalan yang benar. Nah, itu pesan dari Gusli. Saudaraku, selain dari melakukan yang namanya ikhtiar atau berusaha, selain juga berdoa, jangan putus saudaraku, langsung laksanakan saja, langsung praktekkan saja sedekah subuh ini selama 40 hari berturut-turut tanpa putus dengan satu hajat. Kalau saudaraku seorang suami mendoakan istri, lakukan seperti itu. Kalau seorang istri pengen mendoakan atau pengen mengubah suaminya supaya menjadi suami yang soleh, yang beriman, menjadi imam yang baik dalam rumah tangganya, yang bertanggung jawab kembali ke jalan yang benar selama ini sesat, supaya bisa kembali lagi dengan cara begitu caranya ibu-ibu ya. Nanti insya Allah dalam 40 hari saudaraku baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mendengarkan ini akan merasakan hasilnya insya Allah. Dan itu tidak harus secara prakteknya, secara teorinya juga tidak harus perlu kita sampaikan kepada yang kita doakan. Nah, dengan kita diam-diam mendoakan orang lain itu akan cepat makbulnya. Dan ini juga diantaranya juga sudah termasuk sedekah. Jadi harus dipahami. Dalam kita mendawamkan sedekah subuh 40 hari tanpa putus untuk hajat yang luar biasa besarnya tanpa putus 40 hari, itu tidak harus diukur dengan berapa nilainya. Tidak harus setiap subuh 5 juta, 1 miliar, 10 juta, bukan begitu. Nah, artinya kita bisa mengukur dengan kemampuan kita untuk sedekah subuhnya ini, ya. Yang penting satu, yang perlu Gusli garis bawahi, selama 40 hari itu jangan sampai terputus. Lakukan sedekah subuh itu selama 40 malam berturut-turut, ya, 40 kali subuh itu. Kalau masalah nilainya ya terserah dari saudara-saudaraku sendiri. Berapa nilainya itu, asalkan setiap subuh itu lakukan secara istiqomah. Yang terpenting istiqomahnya setiap harinya, karena Allah menyukai amalan yang istiqomah atau rutin, ya. Walaupun meskipun sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi tidak rutin. Artinya di sini perlu digarisbawahi kembali, percuma hari pertama 1 juta, hari kedua, ketiga alfa, hari kelimanya 5 juta, percuma. Yang di sini perlu garisbawahi adalah tidak boleh terputus. 1.000 bagaimana Gus? Boleh. 10.000 bagaimana Gus? Boleh. Besok malamnya lagi 1 juta? Boleh. Besok malamnya lagi 10 juta? Boleh. Besoknya lagi kembali lagi ke 5.000 rupiah? Boleh. Yang penting lagi-lagi yang sudah disampaikan tadi, 40 hari itu jangan sampai terputus. Nah, itu harus dipahami ya. Baiklah saudaraku kaum muslimin rahimahullah dari Allah. Nah, mungkin pertanyaan sekarang begini, apakah itu harus dilakukan ke masjid, Gus? Nah, jadi mau dilakukan setiap subuh selama 40 hari itu, mau di masjid itu akan lebih bagus. Tapi kalaupun tidak di masjid, bagi orang-orang yang tidak pergi ke masjid karena berhalangan, bisa dikumpulkan di kaleng atau di botol. Artinya siapkan tempat khusus saudaraku. Ya, mau kaleng apapun yang penting tempatnya bersih. Katakanlah malam ini nanti setelah sholat subuh kebetulan kita tidak ke masjid, ya sudah, kita menyiapkan tempat khusus. Malam ini ada 100.000, masukkan saja di situ. Kebetulan adanya 5.000, masukkan saja ke dalam toples itu tadi. Itu caranya. Cuman yang harus dirutinkan itu tidak boleh terputus. Artinya tiap malam di saat subuh itu kita selalu masukkan setiap hari, ya. Di antara jam-jamnya itu di antara di saat azan subuh sampai terbitnya matahari.
Artinya sebelum matahari terbit kita sudah memasukkan uang tadi ke dalam botol, toples atau tempat uang tadi. Namun begitu alangkah lebih bagus setelah sedekah subuh tadi kita lakukan diiringi dengan doa, ya. Doanya bagaimana, Gus? Kalau kita bicara berdoa itu kembalinya kepada diri kita masing-masing, ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti yang Gus Tri sampaikan tadi, kalau kita fokus pada satu hajat kita menginginkan mobil, berarti doanya ya mobil itu saja. Jangan doanya dicampur-campur. Kalau kita menginginkan rumah, ya mau rumah itu saja. Kalau kita menginginkan untuk merubah tabiat tingkah laku, untuk mengembalikan istri atau suami kita ke jalan yang benar, ya itu saja doanya. Artinya usahakan selama 40 hari itu doanya jangan campur aduk. Nah itu saudara harus pahami ya. Nah yang menariknya lagi ya, ini sedikit pesan dari Gus Li. Sebelum kita masukkan uang ke dalam toples, botol ataupun tempat kita menyimpan uang sedekah tadi itu, disolawatin dulu saudaraku, ya, disolawatin dulu. Berapa kali Gus? Terserah, mau 1 kali, mau 10 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali. Artinya disolawatin dulu sambil pegang uangnya dipegang dengan tangan kanan, kemudian bacakan sholawat sebanyak-banyaknya, ya. Ikhlaskan saja, ikhlas, khusyuk, diniatkan karena Allah. Setelah dirasa sudah cukup, baru bismillahirrahmanirrahim, masukkan uangnya ke dalam toples tadi. Begitu caranya. Jadi jangan sampai memasukkan uang hanya berdoa tanpa sholawat, jangan pula sholawat tanpa berdoa. Nah, yang seperti itu sebetulnya karena doa yang tidak diiringi dengan sholawat itu yang terjadi menggantung di langit. Artinya menggantung di langit bagaimana? Ya tidak sampai kepada Allah karena tidak diiringi dengan sholawat. Menggantungnya di langit, ya naiknya tetap naik ke langit, tapi menggantung saja, tidak sampai kepada Allah karena tidak diiringi dengan sholawat. Nah, doa yang baik yaitu adalah doa yang awalnya diiringi dengan sholawat. Itu akan lebih bagus. Dan diakhiri dengan sholawat juga. Terus bagaimana kalau untuk orang yang sedang berhalangan, orang haid atau datang bulan atau orang nifas? Boleh sedekah subuh? Boleh. Mengamalkan amalan kecuali puasa dan sholat yang tidak boleh. Bagi orang sedang berhalangan, walaupun otomatis kalau namanya orang berhalangan ya, orang nifas, orang haid datang bulan itu kan otomatis tidak bisa melaksanakan sholat dan puasa, tapi bisa melaksanakan sedekahnya, boleh. Yang tidak boleh kan puasa, sholat, memegang atau membaca kitab suci Al-Quran itu kan tidak boleh. Kalau sedekahnya diperbolehkan, ya masukkan saja uangnya ke dalam toples atau tempat uang yang biasa kita bersedekah itu, saudaraku. Terus kalau itu sudah terkumpul bagaimana Gus? Nah begini saudaraku, kalau itu sudah terkumpul usahakan itu kalau bisa per minggu ya, di setiap hari Jumat itu nanti setelah sholat Jumat selesai, bagikan atau berikan kepada orang yang memang saudaraku rasa atau saudaraku anggap berhak untuk menerimanya. Kita yang lebih tahu, saudaraku yang lebih tahu siapa yang berhak menerima ini. Jadi jangan asal-asalin bagi-bagi saja. Oh ini ada tetangga kayaknya kurang mampu untuk Jumat ini, bantu dia, berikan kepada dia. Jumat depan orang yang sama, bantu dia. Tidak harus di lingkungan sekitar kita saja, di jalan pun boleh, di desa lain boleh, di kota lain boleh. Nah artinya setiap Jumat bagikan rezeki dari apa yang sudah kita kumpulkan dari sedekah subuh tadi itu. Jadi setiap Jumat dibagikan, tapi jangan sampai terputus selama 40 kali subuh, itu jangan sampai terputus. Berapapun hasilnya sudah, nggak usah dihitung, nggak usah pun juga diingat, lupakan dan ikhlaskan saja. Ini hanya sedekah begitu saja, ya. Hanya saja kalau sedikit saran dari Gus Li, yang lebih baiknya kalau bisa laksanakan sholat subuhnya itu untuk si suami di masjid. Sholat subuhnya di masjid. Jadi artinya sebelum berkumandangnya azan subuh, sang suami ini sudah duluan ke masjid melaksanakan sholat subuh di sana.
Terus bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya sang istrilah di rumah. Kalau istri sholat di rumah, suami berangkat ke masjid, tugas istri berwudu, kemudian duduk di sajadah, ya wirid zikir, sholawatan dan sebagainya sambil menunggu saatnya azan subuh berkumandang. Lalu uangnya tugas istrilah memasukkan ke dalam simpanan tadi, dalam toples atau botol tadi. Lakukan itu saudaraku. Kalau sudah sedang berhalangan ya seperti yang Gus Li sampaikan tadi, suami tetap berangkat ke masjid, tapi istri di rumah kan tidak bisa melaksanakan sholat karena sedang berhalangan, sedang masa haid. Ya sudah, tunggu nanti saat azan subuh, nanti masukkan dalam toples itu. Jadi kira-kira seperti itulah saudaraku, khasiat dan manfaat dari jika kita mau mengamalkan sedekah subuh selama 40 hari tanpa terputus, insya Allah akan banyak begitu kebaikan yang akan saudaraku terima. Dan ini insya Allah bisa menyelesaikan apa menjadi hajat saudaraku selama ini. Silahkan dipraktekkan, silahkan dibuktikan. Nanti tidak perlu bertanya kepada siapapun, diri kita lah sendiri akan bisa merasakan. Tapi dari pengalaman sudah, Gus juga pernah mempraktekkan ini beberapa kali, bahkan sering. Alhamdulillah, apa yang Gus Li hajatkan, apa yang Gus Li inginkan, tentunya atas izin dan kehendak Allah semuanya terwujud. Alhamdulillah. Nah, dari resep yang sangat sederhana ini, amalan sangat sederhana, ini bisa saudaraku praktekkan. Silahkan nanti mulai dipraktekkan. Dan Gus Li di sini, insya Allah kan bantu doa. Apa menjadi hajat saudaraku jika nantinya dilaksanakan secara istiqomah 40 hari tanpa terputus? Siapapun saudaraku, dimanapun tempatnya, Gus Li doakan. Semoga apa yang diajarkan oleh saudaraku saat ini segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Gus Li rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, Gus Li mohon maaf dari lahir dan batin. Dan Gus Li juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudaraku semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, Gus Li akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.